Kenapa Bro Reptila di Az-Zukhruf 61? Al-Quran 61 di situ Iya. kan dijelaskan bahwa Kalau ya itu nggak bisa, kalau dibaca aja. semuanya dengerin, itu nggak bisa diundang lagi ya. Tadi gua nggak ada kesempatan ngomong sama Bro Pra. Oh, Ya, Yitzhak. Iya. tadi pertanyaan saya juga tadi saya setuju apa yang dikatakan Brito itu benar. God itu gak pernah mistake, nggak pernah atau berkata salah ataupun ya tentang surah yang ada di Az-Zukhruf 61 itu sudah jelas ya kan. Jadi ya harusnya dia mengkorek, ya harus paling enggak dia kan bilang oh itu benar. Berarti kan God have no mistake. Jadi Tuhan itu ya ketika di surahnya udah aku tadi tuh dia langsung buru-buru sih. Ya Ya nggak silakan apa-apa. aja. Di sini juga banyak Muslim. Biar kami jawab. Lanjut aja narasinya. Tadi sudah aku tanya itu dan aku narasikan ya. Jadi di Az-Zukhruf 61 itu jelas ya. Jadi di situ dikatakan Isa benar-benar menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Jadi Isa itu siapa menurutnya? Oke, kami jawab. Teman-teman Muslim. Oke, udah. Jadi gini, Mbak Reptila, teman-teman Muslim di sini sepakat bahwa Isa itu yang menjadi pertanda hari kiamat. Salah satu pertandanya itu datangnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, terus membunuh babi, menghancurkan salib dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman Muslim pun seluruh dunia itu juga sepakat bahwa di Az-Zukhruf ayat 61 dikatakan sesungguhnya dia Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Kan Mbak tanya, jadi sebenarnya siapa Nabi Isa? Ya Nabi bagi kami. Lalu apa salahnya? Tunggu dulu, tadi jelas-jelas Big Bro itu bilang Tuhan itu nggak pernah salah ya. Jadi Tuhan itulah tahu semua kiamat dan di Assalamualaikum situ warahmatullahi di wabarakatuh. bawahnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jibril. Iya. ya, di Lalu bawah salahnya apa? lagi dan ikutilah aku, ikutilah Isa, iya kan? Di situ jelas. Iya, lalu salahnya apa? Ya, seharusnya ya dibaca yang di sini ya Quran itu, makanya itu lagi aku menanyakan isi Quran itu. Itu kalau yang sudah yang ditulis itu kan berarti itu yang sebenarnya yang benar. Nggak ada yang salah kok. Kalau Isa itu pertanda datang kiamat, nggak ada yang salah. Isa itu pertanda datangnya kiamat. Enggak, sebenarnya yang ditanya apa sih? Iya gini loh Bang Jibril. Jadi kan dalam Az-Zukhruf 61 itu kan, dengar dulu. Ya, tunggu. Isa itu kan dengan disebut. logika kita berjalan Dengar dulu. Siapa ini yang mau jawab? Ya. Siapa ini? Bang Jibril, Dato atau siapa? Tafadhol. Enggak, coba apa sih yang pertanyaannya apa sih? Reptilia pertanyaannya apa sih? Masalahnya apa sih? No, if you wanna speak English, speak fully English then. Don't be a retard and speak half Indonesian, half English. Coba pertanyaannya apa? Kalau ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jangan setengah-setengah. Di dalam Az-Zukhruf 61 di situ dikatakan bahwa Nabi Isa itu sebagai pertanda datangnya di kiamat. Nah, masalahnya di mana kalau Nabi Isa itu sebagai pertanda datangnya kiamat? Itu loh Bang Jibril. Lanjut Bang Jibril. Bukan. Pertanyaan dia apa? Saya paham itu, Datuk. Tapi pertanyaan dia apa? Masalahnya apa? Ya, Ikutilah aku katanya Bang Jibril. Ikutilah aku. Ya berarti ikutilah aku itu untuk menyembah Tuhannya Isa. Gitu. Tuh, bukan. Tunggu. kan. Saya kan mau bertanya dulu pakai logika sekarang. Yang tahu hari kiamat itu tidak ada manusia. Nabi itu kan manusia ya, nggak mungkin ya kan. Enggak, di mana di sini dikasih tahu Nabi Isa tahu hari kiamat. Iya, makanya di As-Zukhruf itu ya, saya juga nggak tahu itu di Quranmu ya. Iya, di sini dibilang Nabi Isa itu pertanda kiamat. Dia nggak tahu kiamat kapan. Pertanda kiamat. Ya, di sini jelas-jelas ya, dan Dan sesungguhnya Isa itu pertanda akan datanya hari kiamat. Isanya nggak tahu kapan kiamat. Dia pertanda.
Itu jelas ya padahal Nggak tahu ya? karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang Dan tentang sesungguhnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat, bukan Isa itu tahu kiamat. ya. Oke, oke. Oke. Kita ke dasar kiamat aja dulu. Kiamat itu kan dari siapa kalau bukan dari Tuhan? Betul. Nah, tanda-tanda kiamat pun ya kalau Tanda-tanda kiamat tanda-tanda kiamat itu nggak cuma ini doang. Tanda-tanda kiamat itu nanti di padang pasir ada apa namanya orang Ya, berlomba-lomba untuk membuat pasti kita tahu, gedung yang ya tinggi. Habis itu ada tanda-tandanya juga kalau nanti babu ngelahirin tuan. kita Itu tahu tanda-tandanya tanda-tanda juga. kiamat, ya kan? Ya, itu tanda-tandanya. Nabi Isa itu sebagai tanda juga, bukan Nabi Isa tahu kiamat. Salah satu pertanda. Beda Ini dengan Yesus, pengurangan nggak tahu. nilai menurut nggak tahu. aku. Ini di Quran kalian sendiri loh ini. Di Quran Kok kamu kalian- mau memaksakan apa sih ayatnya? Kamu mau emang kalimat di ayat ini apa? Isa tahu bahwa dia adalah Iya. bahwa dia tahu Iya, kiamat. dan sungguh- Dia tahu kiamat. Di mana itu? Coba kamu baca. Ya, dan di sini kan dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda Isa, bukan dia. Ini kamu Al-Qur'an yang mana sih yang kamu jawab baca? Ya, dan sungguh dia dalam kurung Isa. benar-benar menjadi pertanda datangnya hari Aduh, kiamat. kamu bacanya aja nggak bisa. Wa innahu la ilamun la isati. Isa itu disebutnya. Bukan dia. Gimana sih? Lisa bang, Lisa. La ilmu lisa'ah itu. Hah. Disebut Isanya di situ. Iya, berarti dialah yang tahu kiamat. Di mana dikasih tahu Isa tahu di situ? Waduh, ini Salah satu pertanda itu jadi kiamat itu paling Ikuti aja blow-nya Pak Jibril. Nah, nih, tunjukin aja deh, jadi ketahuan botolnya, capek banget. Gedein Pak Jibril, gedein full. Kalau kitab suci kamu sendiri kamu acak-acak nggak ada masalah, nih kitab suci orang kamu acak-acak. Dan sesungguhnya Isa itu pertanda. Isa itu pertanda. Maaf ya, aku nggak ngacak-ngacak. Tapi kalau aku mengatakan Iya, ini apa pertanda- tulisannya? Coba kamu baca. Coba kamu baca. Iya, itu pertanda. Baca. Ikro. Isa, Baca. iya, Isa itu pertanda akan datang. Ah. Iya, oke. Sekarang, jadi Isa itu apa? Aku kan mengajak untuk berlogika. Isa Apakah itu apa? manusia- Tunggu, ya pertanda. Oke. Isa Oke, itu kalau apa? cuma- Iya, oke. Sekarang aku tanya. Iya, Isa Kalau itu apa, cuma- Mbak iya, Reptilia? kalau Isa cuma itu apa? tanda- Oke. Kok mau maksain logika sih? Kalau ditanya itu dijawab, Mbak. Jangan Pertanda kiamat juga kalau nanti ada orang yang berlomba-lomba bikin bangunan setinggi-tingginya di padang gurun. Berarti gedungnya tahu kalau itu pertanda. Kalau dia tahu kiamat, gedungnya tahu. Gitu ya logika kamu ya? Enggak, logika aku gini. Kita kan, Kan? tahu, kita juga bisa tahu tanda-tanda kiamat itu seperti apa. Nah, yang berusaha di Yang berhak menjelaskan Al-Quran Anda atau Muslim? Oke, tidak ada masalah. Kalau kalian mengatakan itu cuma tanda. Coba, kalau cuma tanda, kan kita juga bisa melihat tanda-tanda yang kiamat misalkan. Yang Kalau itu- boleh pakai Bible aja deh, Mbak. Kalau di Bible itu Yesus tahu hari kiamat nggak Bible? Nggak tahu itu dia. Enggak, tanda-tanda kiamat juga keluar Dajjal. Apa Nabi Isa Dajjal? Ini logika kamu tuh bikin Kalau tanda-tanda tanda-tanda kiamat juga, kiamat tanda-tanda itu kiamat juga itu matahari terbit dari arah barat. Matahari berarti kiamat. Tuhan juga. Enggak, tanda kiamat di Bible memang ada, tapi bukan berarti Berserang aja ke Bible-nya, Pak Jibril. Tapi menariknya gini loh. Enggak, saya mau nanya sebentar, setengah menit saya. Oh iya. Tunjukkan data di Bible kalau Yesus tahu hari kiamat. Di mana tertulis? bukan di mana. Enggak, pertanyaan saya jawab dulu. Dari tadi kau bulat terus. Apakah Yesus tahu hari kiamat? A, tahu, B, tidak. Iya, di situ memang diterang-terang jelas. Jawab dulu.
Apakah Yesus tahu hari kiamat? A. Tahu. B. Tidak tahu. Jawab. Tadi bulat aja kau itu. Jawab. Enggak, tanyanya itu gini loh. Lo Makanya kok pertanyaan yang disalahin? otomatis dong, jangan langsung option. Nah, kayak gitu gimana orang menjelaskan? Ya coba udah, jawab Yesus tahu dulu. nggak kiamat? Yesus tahu nggak kapan kiamat? Ya, yang jelas, yang di Kok yang situ jelas tahu atau enggak? dengar kan belum dijelaskan. Iya tahu Yes, atau enggak? Bilang dulu tahu karena, nggak tahu Yes. karena. tunggu, Yesus mengajarkan bahwa Dia tahu nggak hari kiamat, Yesus Mbakku? mengajarkan tanda-tanda. Mbakku, dia tahu nggak hari kiamat? Yang ditanya itu. Tahu Ya, Bang. karena di ayat ini ada, nggak tahu karena di ayat ini ada. Jawabannya Dia- gitu, bukan jadi Jawabannya gini. gini Mbak, saya tahu kasih datanya. Yesus itu tahu hari kiamat. Jawabannya ada di Matius 24:36. Tuh buka di situ. Dia tahu banget hari kiamat. Karena saking dia tahunya, dia berbohong dia nggak tahu. Saya bacakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun atau Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Tuh, Yesus mengaku tahu banget. Ya, begitu dong, bantah datamu di Bible, jangan Al-Quran lu acak. Bible lu acak. Yesus bohong, dia nggak tahu hari kiamat, padahal dia tahu. Itu loh yang lu acak. Matius 24:36 gitu loh. Hendy, bentar kau bilang Yesus bohong, Hendy. Aja. Tahu nggak tahu. Nah, itu antara Nangis kan tahu lu? apa nggak Nangis tahu. kan lu? Bukan. Ya, Iya, jadi dia tahu nggak? Ya. Aja. Aku juga Jadi dia tahu nggak, acak-acak. Mbak Reptilia? Matius Jadi dia tahu 24:36, nggak? lu acak-acak lah, silakan lu acak-acak Matius 24:36. Dia acak-acak aja. Enggak, itu namanya kitab suci. Kita Enggak, iya tidak jadi tahu kita. mengacak-acak. Bible kitab suci. Namanya kitab suci. Enggak. Tadi aku ngacak-acak Suci, bercanda grup aja. 61. Kitab Iya kan? kitab Aku kan kitab suci. menanyakan, Enggak, emang kitab suci ini asalnya dari mana, Mbak? Tahu nggak di kitab suci Mbak berasal dari mana? Yang katanya kitab suci ini. Kitab suci bercanda aja, Mbak, ngomong Bible kitab suci. Bisa satu kitab Tuhannya Iya beda-beda dong, kitab suci. itu dikatakan kitab suci karena dia itu sudah dipegang oleh ya keimanan seseorang. Mbak, Itu Yesusnya mau- tahu nggak? Yesusnya tahu nggak soal perjanjian baru? Kira siapa? Mbak, Yesusnya Iya. tahu nggak soal perjanjian baru? Ya jelas di Yesus itu adalah yang dikabarkan. Iya, Yesusnya tahu nggak soal kitab suci dia? Loh, kenapa harus Yesus tahu? Lah, Karena kitab gimana suci bisa dibilang itu kitab orang suci? mengatakan- Tuhannya aja nggak tahu ada kitabnya. Gimana sih? Enggak. Kayak gini. Kitab suci Yang itu kitab yang diturunkan sama Tuhannya. Ini Tuhannya aja nggak tahu mau dibilang kitab suci gimana sih? Loh, makanya gimana sih mau dikatakan? Makanya saya ketawa tadi Mbak bilang ini kitab suci. Orang Yesusnya aja nggak tahu nih soal kitab ini. Tunggu, mau dikatakan kitab suci itu adalah Bible, oke ya? Bible itu adalah dari perjanjian lama dengan perjanjian baru itu dikatakan Alkitab. Perjanjian lama yang kamu ambil dari orang Yahudi. Perjanjian baru ini Yesusnya tahu nggak? Bisa kayak gitu. Nggak Iya bisa perjanjian bilang, baru, perjanjian barunya Yesus tahu nggak nih soal perjanjian baru? Ya tahu dong, dia bersama-sama. Di mana dalilnya Yesus tahu soal perjanjian baru? Kenapa dikatakan kok nggak tahu? Ya di dia mana? yang menyuruh. Kan dia Di mana dia menyuruh? murid-muridnya. Di mana Oke, dia nyuruh? Baca di Matius berapa ya? Jadikanlah semua bangsa. Matius berapa? Jangan berapa aja ya. Ya. Matius berapa yang jelas? Ya baca aja di situ. Iya Matius. Deh angan-angan mah Memberi cita-cita. amanat agung ya. kepada Matius berapa? murid-muridnya. Neng. Pergilah. Cuy. Waduh, dia narasinya jualan obat. Matius berapa? Ya tunggu sebentar. Ah. Ya. Coba mana disuruh Matius, Lukas, Yohanes. Dia kenal Lukas aja kagak kok anak buah Paulus. Kayak ngarang lagi ya. Aduh. Matius berapa? Sabar, ini di Matius 28 ayat 18 sampai 20 baca. 28, 18 sampai 20. Matius 28.
Yesus berkata, mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa surga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mana kitabnya? Iya. Itu dalam Mana nama disuruh? Yesus. Mana disuruh nulis kitab, mbakku? Evangelion atau Injil itu semua membicarakan tentang Evangelion Yesus, itu ya. artinya gospel. Kok tiba-tiba Injil sih? Kok jadi iya, Evangelion itu dari Evangelion, Mbak Evangelion, bukan Injilion. Evangelion. Oh, itu Artinya lain kabar lagi. baik, dalam bahasa Inggrisnya gospel. Iya, kalau Evangelion lain lagi ya dengan Nah. Evangelion ya. Evangelion itu apaan? Bahasa apa itu? Yunani. Evangelion, bahasa Yunaninya mbakku. Itu kan Yunani, itu Greek kuno ada Grikoen, Grikoen. Evangelion, nggak ada Injilion, jangan ngarang. Evangelion ya, itu Injil Evangelion, mbakku. Evangelion itu. Kan. Iya, kan Yunani itu bukan cuma satu Yunani. Jadi Injilion nih Yunani mana nih? England juga bisa berubah kata kalau di Indonesia kan jadi Inggris. Kan Apa? beda juga artinya. Apa? Apa Bang Gabriel? Itu sudah Yunani yang ini. Evangelion itu artinya kabar baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu gospel. Gospel itu dari kata Godspell. Masa saya lebih tahu sih daripada kitab kamu? Iya, yang aku Terus baca. tiba-tiba Injil itu dalam bahasa Yunani. Arab itu Anjalu, artinya penerang. Yunani Kenapa kunonya, kenapa ya. kenapa Kan Evangelion tahu- tiba-tiba tahu- jadi tahu- Injilion nih? Tunggu bentar. Masalah tadi dengan hari kiamat Bukan cuma itu satu Yunani. itu aja materi kita. Kenapa? Iya. Isa dan hari kiamat itu hubungannya seperti apa? Pertanda. Kalau remedial kita anak sekolah, ujiannya nggak lulus, remedial disuruh ulang lagi. Nah bisa, kalau tugasnya belum pertanda, selesai. Makanya dia datang lagi untuk meluruskan. Oke. Oke. Nah, enggak, sekarang kitab suci tadi yang si Reptilia bilang nih kitab suci. Di mana katanya kitab suci, mestinya kitab suci itu diturunkan sama Tuhannya. Ini Tuhannya aja nggak tahu perjanjian baru. Kok bisa dibilang kitab suci, Tuhannya aja nggak tahu? Ada rupanya dibilang Yesus nggak tahu perjanjian baru. Di Ya, itu mana? Di mana dalilnya? Di Iya, mana dalilnya? mana dalilnya dia tahu? Sekarang kutanya kau di mana dalilnya Yesus nggak tahu? Dia nggak bilang dia tahu. Berarti dia nggak tahu dong. Dalil di mana Yesus tahu? Di Lah mana si juga Reptilia dalilnya kan Yesus bilang tahu? Yesus tahu soal perjanjian baru. Saya nanya di mana dalilnya? Dipikirnya itu nggak tahu, gimana bisa nggak tahu? Ditulisnya aja habis Yesusnya meninggoy. Tahu nggak kalian? Tapi di situ siapa yang menyuruh Paulus? Iya mana? Bukan Yesus. Mana yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Coba. Aduh, ada lagi Paulus disuruh Yesus. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Pergi beritakanlah. Hah. Itu dia kan menjadi murid Mana juga. disuruh tulis kitabnya, Mbakku? Tapi bukan memang disuruh Emosi. tulis, tapi disebarkan. Berarti itu nggak disuruh tulis ya? Kalau disebarkan itu Berarti nggak disuruh tulis ya? Udah setuju ya? Nggak disuruh tulis ya? Kamu kan dengan verbal dan juga tulisan. Iya, berarti cukup nggak dengan disuruh ya verbal. tulis ya? Verbal itu kan bisa lupa. Iya, berarti Lupa nggak disuruh ya ingatan. nulis ya? Kalau ditulis itu kan bisa dibaca lagi gitu. Iya, berarti nggak disuruh ya ditulis ya? Nggak, memang nggak disuruh. Itu inisiatif dari. Lah, tadi katanya disuruh Tuhan. Tuhannya tahu, sekarang nggak tahu, nggak disuruh. Punya akal. Kalau verbal, kalau dia ngomong terus, pasti orang itu kan lama-lama pikun, sudah nggak ingat. Bisa jadi dengan tulisan, dengan membaca. Bisa jadi. Ini Mbak jualan angan-angan sama cita-cita kok ngomong bisa jadi sih? Bukan bisa jadi, maksudnya. Ini Mbak barusan ngomongnya bisa nggak jadi. cukup. Ya kalau menyebarkan itu kan mereka punya otak dan pikiran. Nggak cukup cuman menyebar dengan verbal. Jual obat itu. Iya sama kayak Mbak barusan nih. Mereka tuliskan Gitu kan. juga gitu. Makanya dituliskan itu ada manuskrip. Mantap ke manuskrip nih. Iwan Villa denger ya, bukan saya yang bawa-bawa manuskrip ya. Oke, Mbak Reptilia, mana manuskrip abad satunya?
ini memang Alkitab, misalkan kitab kamu. Mbak Reptilia, bukan saya yang bawa-bawa manuskrip ya, Mbak Reptilia ya. Oke, Mbak Reptilia yang bawa-bawa manuskrip. Mana manuskrip abad 1 abad 2-nya, Mbak? Ada. Mana? Tadi dibahas sama Big Brother itu. Iya, ada mana? Itu di Big Brother ya, itu orang api internasional, itu apologet Islami juga. Ya udah. Museum mana? Enggak, manuskripnya namanya apa? Oke, manuskrip Bible abad 1 abad 2 mana? Barang yang diincar orang nggak bisa, di Vatikan pun ada. Itu diincar orang nggak bisa. Itu nggak bisa kita terintervensi. Tapi itu Ya udah, namanya deh. Kita nggak incer deh. Namanya apa, Mbak? Ya sih, sudah di. Iya, apa? Manuskrip abad 1 abad 2-nya namanya apa, Mbak? Ya, dari yang sudah ada di Apa namanya? di kanon oleh bapak-bapak Kanonisasi abad 4, Mbak. Kitab suci Iya. Biblos, Mbak, abad 1 Itu abad 2 apa dari namanya? manuskrip itu, memang dari manuskrip itu. Iya, apa namanya? Sebentar. Oke. Gak terlalu penting namanya itu Jibril. Yang penting dijelaskannya aja. Ada nggak adanya penting dong. Ada manuskrip. Apa namanya? Ini ya, Gabriel lagi bilang ada. Apa namanya, Bang? Namanya pakai mana? Nama manuskripnya? Nama manuskripnya ya. Apa sebut namanya aja namanya. Nggak akan diincar namanya aja. Itu kalau yang lebih spesifiknya kau tanya sama ahlinya lah itu. Nah, dia tiba minimal ngakuin nggak tahu. Nih Reptilia yang tahu. Wallah dari tadi gue nggak mau ngajak ke manuskrip. Tiba-tiba dia yang bilang manuskrip. Karena memang itu bukan jurusannya. Ya udah imani saja gitu ya. Ini tulisan Bukan masalah imani dari saja. murid gitu ya. Baliklah kita sekarang Jibril ke apa? Ke Isa dengan kiamat tadi. Kayak mana ceritanya? Apa hubungannya Isa dengan kiamat? Pertanda diulang lagi. Ini sekali lagi lo nanya kayak gini gue kirim payung nih. Sekarang aku tanya kau Jibril, Isa itu apakah Yesus? Dan berhubungan dengan kiamat? Bukan. Nggak ada urusannya sama Yesus. Yesus itu Isa tulisan bukan Yesus, Yunani ya? abad 4. Nggak ada urusannya sama Nabi Isa sama Yesus. Enggak, berarti selesai apa kita debat? Nggak ada urusannya, memang nggak ada. Kalian yang tiba-tiba ngaku punya Injil. Memang Injil punya kami. Nah, ya itu Evangelion tadi bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya Gospel, bahasa Indonesianya kabar baik. Kok tiba-tiba punya Injil? Kalian Kristen di seluruh dunia nih nggak ada yang ngaku punya Injil, cuma Konoha ini yang ngaku punya Injil. Masalahnya Jibril, kau Apa lagi Isa masalahnya? dengan Yesus, kau bilang Siapa Yesus yang itu- nyamain? Siapa yang nyamain? Kau dengan Juma. Siapa? Lo yang nyamain. Coba baca Yohanes 1:1. Coba tanya Juma dengan tahta, sama nggak Yesus dengan Isa? Karena kalian sama-samain. Kau yang nyamain. Lah. Oke. Abis itu kenapa di Yohanes 1:1 itu ada Isa Al-Masih? Kau ini si tahta dengan si Juma, panggil. Biar kita buka bayar aja. Bukan Jangan Yohanes nanti ya. kau bilang nggak sama, Juma bilang sama. Mestinya nggak sama, kalian sama-samain. Woi, kalian yang sama-samain. Kalian sama-sama nyomot-nyomot apa punya orang. Orang yang nggak ada, jangan dibunuh orang yang nggak ada lah. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang disalib yang dibunuh. Nah, bukan Nabi Isa. Coba. Bukan. Itu yang disembah kamu sekarang. Apakah Isa alaihissalam itu yang dimaksudkan adalah Yesus? Bukan. Itu perkataan Bang Juma itu jangan dipelintir ya perkataan Bang Juma itu. Yesus itu disalib terkutuk, kalau Nabi Isa enggak, beda. Nabi Isa lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di goa, Yesus beda. bukan Isa ya. Bukan. Beda. Satu terkutuk, satu tidak. Untuk apa kita debat kalau kayak gitu? Karena kau ngaku punya Injil Nabi Isa. Mana ada Yesus? Yesus punyanya Evangelion bukan Injil. Botol, capek banget gue. Injil. Lah, Dia jadi kau itulah yang maksa. dikatakan. Nah, sekarang Injil Yesus itu ya adalah Injil. Kabaran baik. Mana ada Yesus punya Injil? Nah. Ada aja. Makanya. Nah, sekarang tiba-tiba Yesus yang jadi Injil. Iya, itu murid-muridnya atau disebut sudah rasul itu oleh kami bapak-bapak gereja. Itulah yang menuliskan tentang Yesus itu Tuhan.
Makanya Enggak, kami itu yang Bible abad bertanya, 1 abad 2 juga kalian dulu tidak Reptilia. percaya Jangan sama kabur. Allah. Jangan kabur Tapi cantik. Itu adalah kabar baik. Jangan kabur Baik, Cayu. kalau Kiu. Injil itu Jangan ada. kabur. Bible abad 1 abad 2 Kalian- namanya salinannya apa? Jangan kabur, Cayu. Oke, kita membahas Injil. Di kalian kan Enggak, kita tunda dulu soal Injil. Bible abad 1 abad 2 mana? Kiu. Kalian nggak boleh munafik. Kalian mengimani Injil. Dan Kamu kalian yang munafik, katakan kamu yang bilang ada Bible abad 1 Jadi abad ya, 2 tiba-tiba sekarang ngerocos. Jangan munafik kamu, jangan jadi penipu kamu di sini. Mana Bible kamu abad 1 abad 2? Namanya apa? Jangan jadi penipu kamu di sini. Nah, Bible- gitu dong, emosi, ya kan? Bible abad 1 abad kedua mana itu yang diminta? Bible abad 1 abad kedua. Ada nggak? Klik. Ya jangan gitulah. Bible itu memang sudah bukan dari abad 1 aja ya kalau manusia. Iya udah mana? Apa nama salinannya? Jangan nipu dong. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Nggak ada nggak tahu paman. Dari tadi gue denger diskusi kok ini oten-oten diskusi nggak pakai data, tapi ngotot gitu loh. Injilion gue udah denger Injilion. Mana ada di sini Injilion? Iwan Villa di sini yang nonton ada berapa nih? Ada 1.500 orang. Ada yang pernah Injilion denger? Ada. Aduh, gue baru Injilion. 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 Astagfirullah. Dari mana ada kata Injilion? Nah, ini ada pertama. Ini gedein ya. bukain, Gue gedein. mantap. Gue gedein. Nah, Apa itu? Nabi Muhammad. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Nih manuskripnya nih. coba baca. Apa itu? Coba klik. Gak ada mana mau sahabat. Ini Coba manuskripnya. Ini manuskrip. Nih. Diklik. Tiba-tiba abad 6 nih, Bang. Kita taruhan. Gue taruhan nih abad 6. Gue tahu saya. Disuruh baca juga nggak bisa itu. Yakin? Dulu pernah gue diskusi sama siapa ya, dia nunjukkan data ini, saya suruh baca, dia nggak bisa. Saya bilang apa gunanya itu data, kok nggak bisa baca? Ayo klik di abad, jatuhnya di abad keberapa itu? Papirus nomor berapa, manuskrip nomor berapa itu? Coba sebutin. Nah betul. 1, 2, 3. Injilion. Injilion. Nggak kelar Injilion. Istilah baru Injilion ya. Nih manuskripnya. Mana itu? Injilion itu. Kata-kata baru. Selama gue jadi diskusi kok baru denger ada yang namanya Injilion. Injilion. Evangeli. Pekan bu, aduh. Mana bu Injilionnya mana Injilion? Injilion manuskrip di abad pertama. Kodenya apa? Namanya apa? Papirus. Injilion Papirus. itu loh. Kita udah tahu Papirus 1 itu abad 3, Papirus 2 itu abad 4, Papirus 3 itu abad 6, Papirus 4 itu belum di carbon dating tapi katanya abad 6, Papirus 5 itu abad 3. Kalau Codex Sinaiticus abad 4, Alexandrius ini abad 5. Sebutin aja Mbak, Papirus berapa atau Codex berapa? Siapa tahu ada Papilius Injilion gimana? Ber. Injilion aja. Gue lagi ngopi muncrat gue nggak bener loh. Gue lagi ngopi muncrat gue. Aduh, Injilion. Bu, jangan nangis. Coba Ayo. gue penasaran nih, gue Google lah Injilion tuh apaan sih? Injilion. Ayo Bu, terus menipu Bu. Angelion.
Angelion. Angelion tulisnya, jangan Injil. Angelion Evangelion. lagi. Angel Tuturano. Angel. Evangelion. Itu Yunani kuno itu. Bukan Angelion namanya, Bu. Kalau ke Oh, ya Evangeli, iya, Evangel itu. Apa? Evangelis. Nah, itu sudah benar itu Evangelion. Itu evangelist. Kan artinya sebenarnya sama. Kenapa tiba-tiba ke Injil? Enggak, udah Mbak, coba kasih tahu kita papirus berapa atau kodeks berapa? Kasih tahu kita itu abad 1, abad 2. Iya, kamu kan udah tahu. Baptis gue 100 kali kalau ada abad 1 ya. Mana? Apa? Tapi jadi gue yang tahu. Ayo, Bu, terus menipu, Bu. Terus menipu, Bu. Aku nggak nipu. Siapa Ya ya? udah, coba yang tadi Mbak udah tunjuk-tunjuk itu mana? Coba buka dong kameranya, tunjuk lagi dong. Tadi udah ketemu kan? Kalau nggak diganti nih, buka data nih. Mau diganti kan, Bu? Udah capek menipu. Nah, kalau ibu udah capek menipu, Ya, apa kita menipu? ganti. Ini aku berdasarkan Ya data. udah cukup. Jadi nggak ada. Udah kau capek menipu, lu diam. Kita buka kedok penipuanmu. Oke? Nah, diam di tempat. Kita buka kedok penipuanmu. Dia buka lagi, Bang Jibril. Dia buka dulu. ntar dulu. Dia buka dulu. Oke, Bukain dia lagi. buka dulu, buka dulu. Ntar dulu. Itu abad 4. Ya, kamu udah Itu abad 4, jangan nipu. Ditutup lagi ya. Tutup lagi. Gue udah lihat kertas sama tulisannya aja, gue tahu abad berapa. Jangan nipu. Penipunya, Bu, kita bongkar penipuanmu ya. Nah, diam di tempat. Silakan, Mbak Jibril, bongkar penipuannya. Nih, kalau kita tulis aja oldest complete New Testament manuscript. Nih, dijawabnya apa di sini? Sinaiticus. Kita search nih. Sinaiticus itu abad berapa? Nih, kita langsung dari kodeks sinaiticus.org-nya. About-nya. Nih ya. Saya translate nih. Kodeks Sinaiticus sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Paling awal artinya apa? Gak ada yang lebih awal daripada ini. Ini paling awal, ditulis di abad keempat. Jadi Itu dari Kristen sendiri tuh. Itu scholars kamu tuh. Itu terpelajar, itu S3 kamu tuh yang bilang. jadi bedakan. satu, entar dulu, Bu, woi. Jadi 1, 2, dan 3 nggak ada ya? Iya, ditemukan dengan ditulis itu berbeda. Ya. Tadi tulisannya apa, Mbak? Ditulis, ditemukan. Ditemukannya di abad 16, Mbakku. Ini ditulisnya abad. Ini tulisannya apa? Ditemukan gitu ya bacanya ya. Iya. Ini apa? Ditulis berapa? Kodek Sinaiticus kan? Iya, kami Ditulis pada pertengahan abad kah? Iya, tapi bukan pakai Sinaiticus. Oke, ya makanya saya nanya, yang lebih tua apa namanya? Dia pakai mau nipu lagi, ditulis sama ditemukannya abad 16. Jawab lagi, Bu. Evangelion apa tadi? Injilion. Injilion. Jawab aja, Mbak, nggak apa-apa. Nipu aja terus, nggak apa-apa. Mudah-mudahan hari ini ada yang tertipu gitu loh. Silakan, Mbak, tipu terus. Udah capek nipu? Masih ada penipuan baru? Kita tunggu. Ayo, Mbak. Mbaknya Silakan belajar menipu. 3 tahun, mbaknya belajar dulu STT 3 tahun di London, nanti jawabannya P52, Mbak. Papirus nomor 52. Itu adanya di tahun 175. Lebih Di kecil abad daripada kedua. apa ya? Itu ya itu ditemukan juga ya. Itu ditulis, Mbakku. Ditulis tahun 175, abad 2, 150 tahun setelah kejadian. Tapi itu tetap abad 2. Yang abad 1, yang Mbak klaim ada Bible abad 1 tuh mana?
Ewe, kamu nih nggak tobat-tobat, Ewe. Ayo 378 lagi terus. Iya, data 378 lagi. Jangan malu, Bu. Lanjut terus 378-nya. Buka lagi. Terus. Ini 372 378. Pemalsuan dan penggelapan. Kamu juga memalsukan ini semua data ya, makanya kamu sering ya cari aja data-datanya di sini kan Ya semua udah. ada. Ya udah, abad satunya mana? Apa nama papirusnya? Kalau nggak ada kodeksnya, apa namanya? Kalau nggak ada berarti kamu yang nipu. Ewe, kamu nih kenapa sih? Ayo. Mikir lagi ya. Kira-kira apa yang gue bisa tipu lagi ya? Coba. Uni, Terusin, Bu. tadi dia bilang apa Injil itu dasar katanya Injilion. Uni pernah dengar nggak kata Injilion? Ini bahasa baru buat kita nih. Injilion anjay. Ayo Bu, awas kena pasal berlapis nih. Pasal berlapisnya berapa? Bang Jibril, 372. Ini minimal 372 378 tuh minimal 5 tahun tuh. Apalagi kalau bawa Injilion. Wah, itu pasal berlapis itu. Injilion. Kamu kenapa sih, Ewe? Kirain kamu itu kirain nggak hadir-hadir kemarin belajar, tahu? Udah, daripada kau kehabisan tipuan, kalau udah nggak ada bahan lagi kehabisan tipuan, ya silahkan menyerahkan diri aja udah. Injilion. Silakan menyerahkan diri daripada bikin-bikin waktu lagi gitu loh ya. Pasalnya udah jelas. Atau dikasih kesempatan minta maaf. Udah bilang aja nggak tahu, Mbak. Ewe, kamu Bilang aja nggak tahu. kenapa, Aku Ewe? ini nggak ada nipu, ngapain aku nipu? Aduh. Ya udah, nama papirus sama nama kodeksnya apa, Mbak? Bang Ewe, nama kodeks sama papirusnya apa? Coba. Tadi aku sudah bilang kodeks Vatikanus. Oh, siap. Kodeks Vatikanus itu tersimpan. Ya, dia di situ. Dia nggak sadar. Sinaiticus. Tadi sudah dibukakan Sinaiticus abad keempat. Ya kan tadi sudah dibukakan. Ada juga kodeks-kodeks lain. Kodeks-kodeks lainnya namanya apa, Mbak? Karena yang Sinaiticus abad keempat, Alexandrius abad kelima, Vatikanus itu abad keempat, Epiremi abad kelima, Bezaya abad kelima, Claromontanus abad 6, Basilensis abad 8, Laudinanus itu abad 7, Borellinus itu abad 9, Wolfia abad 10, Multitensis itu abad 9. Yang mana yang abad 1, Mbak Ngewe? Ewe bang, Ewe nggak pakai. Iya, ewe. Saya pakai imbuhan. Tadi saya pakai imbuhan. Ewe. Saya pakai imbuhan. Ngaku aja, kita jadikan Justin kok. Yang tertua memang Sinaiticus. Ewe. Ngaku aja nggak ada. Kita jadikan Justin kok karburator. Bagaimana? Oh, tidak usah pakai, ngapain pakai GC segala. Enggak, Sinaiticus kan abad 4. bisa Yang sebut dia. yang lebih tuanya apa namanya, Mbak? Gimana Mbak? Mau dijadikan Ya, itu Justice ada karburator? ditemukan di gulungan laut mati ya. Gulungan laut mati nggak ada perjanjian barunya. Itu perjanjian lama semua. Mau nipu lagi. Kalau saya nggak tahu tuh kan saya ketipu tuh. Ewe, kamu kenapa sih Ewe? Kalau saya nggak tahu kan, Kamu bikin malu kaum perempuan tahu? Oh, laut mati itu abad perjanjian baru ya? Oh gitu ya. Dipikir kita botol kali, dipikir kita oten kali, gampang banget begoin. Ewe, kamu gitu ih. Aku udah Memang bangga kamu- banget kehadiran kamu tadi loh dari kalangan perempuan loh.
Gini aja deh. Perjanjian baru memang bukan- kamu ini mau bukan kamu mau kooperatif atau melawan hukum? Dijadikan JC aja, mau jadikan JC atau mau melawan hukum atau mau kooperatif? Yang mana kau pilih nih? Iya, aku dari tadi kan kooperatif aja, nggak ada. Ya udah, naskah laut mati itu perjanjian lama semua. Perjanjian barunya, Mbak. Kalau perjanjian baru itu semua ya sudah ya disimpan juga lah. Iya, apa namanya? Iya, semuanya disimpan, Mbak. Nggak ada yang dibuang-buang. Aku sudah bilang itu Angelion ya. Angelion. Kamu- Bukan, nggak usah lompat-lompat. Tadi kamu googlingnya apa? Bible kamu. Angelion, ya. Bible kamu bilang ada di abad 1, abad 2, abad 3, abad 4 kan. Yang abad 1 itu papirus atau kodeksnya namanya apa? Kasih tahu aja. Terserah mau disimpan di mana, terserah. Namanya aja, Mbak. Bilang aja nggak tahu gitu, nggak ada. Kamu bikin malu perempuan. Kenapa sih? Aku udah bangga banget kamu tadi datang tahu. Aku pikir kamu bisa ngalahin kaum laki-laki. Ternyata kamu malah bikin kaum kita perempuan jadi nyungsep. Masa kamu nggak bisa ngalahin Bang Jibril? Ya tadi kan aku sudah jawab di kodeks Sinaitikus. Sinaitikus abad keempat. Iya, Vatikanus. Vatikanus abad 4. Kamu kenapa sih kayak gini banget sih? Ya ampun, aku jadi kecewa sama kamu tahu. Aku udah bangga banget tadi ada kamu di sini. Harapan aku kamu bisa menyungsepkan bapak-bapak ini loh. Nggak jadilah Jangan berpihak sama tiba-tiba. kamu, Ya, kita mesti namain mungkin baru nih, namanya Kodeks Ewetikus gitu kan, mungkin karena dari Mbak Ewe gitu ya kan. Dikira aku ngada-ngada kalian. Iya maka kalau nggak ngada-ngada ada dong namanya. Nggak bisa dong kayak Kalau gitu. kalau nggak ngada-ngada ada dong namanya. Aku sudah bilang ada. Apa namanya? Ya, Injil tertua Alkitab ada. Ya, Iya, itu apa Injil. namanya? Itu ya sudah dikatakan itu namanya Angelion ya. Iya, itu- apa nama kodeksnya? Nama kodeksnya Angelion, Kodeks Angelion gitu ya. Oh, Injilion tikus. Oke, kita Google Kodeks Injilion gitu ya. Nggak ada. Saya tahu kalau kebotolan itu gratis, tapi jangan diborong semua. Gini dong, Mbak, kasihan yang lain dong. Ini Ewe nggak ngebagiin ke orang-orang lain deh. Dia semua ambil. Kasih-kasih sama Dini lah. Nggak gitu dong caranya. Itu lah Ewe. Kamu bikin aku kecewa tahu. Kesel aku Ewe kamu. Jadi kalau pinter tuh ada dasar, ada ini, ada ukurannya gitu loh. Pinter banget, yang paling pinter tuh jenius. Tapi kalau tolol tuh nggak ada batasnya, Mbak. Jangan diambil semua gitu dong. Loh, enggak, yang kamu tanya sebenarnya tadi apa? Tentang Angelion kan? Angelion itu Iya, memang- kamu bilang kan ada perkamen-perkamennya. Kamu bilang ada catatan-catatannya. Mana catatan Bible abad 1, abad 2, abad 3? Apa namanya? fragmen itu ditulis sama memang muridnya sendiri atau Iya, disebut catatan murid-muridnya itu apa namanya? Iya, ya itu namanya ya fragmen atau apa tulisan itu ya Papirus. manuskrip. Iya, manuskrip apa namanya? Kalau yang tadi saya kasih tahu kan manuskrip Sinaiticus itu di abad keempat ditulisnya. Iya, Manuskrip itu- Alexandrianus abad kelima ditulisnya, Bezai abad kelima ditulisnya, Laudianus abad keenam ditulisnya. Manuskrip yang pengikut Yesus langsung nulis apa namanya? Iya, karena di zaman Yesus. Ya apa namanya, Mbakku? Sudah menulis ya. Iya, udah iya, saya percaya ditulis apa namanya?
Ya namanya ya sinoptik. Ya jadi dia ini. Sinoptik. Ya karena itu kan sudah ya ditulis dari berbagai rasul atau murid. Ustadz, aku ganti akun Ustadz Arif ya. Jadi, Kodeks sinoptik kalau- namanya. Di mana tuh saya nyarinya itu, Mbak? Wah, enggak, udah deh. Abang-abangku di sini, ustadz-ustadzku di sini. Saya lebih bagus tahlilan nih sebelum maghrib daripada ngadepin kayak begini. Uni aja, Uni. Lawanin nih si ini. Nggak sanggup aku. Bang Andi deh, Bang Andi. Jangan pakai esai, Bang Andi. Bang Andi pakai ini pilihan ganda aja, jangan pakai esai. Iya. Nanti kemana-mana kalau esai. Jadi tiba-tiba Injilion lagi nanti. Iya. Pertanyaan sekarang, pilihan ganda. Apakah ada manuskrip abad pertama? A ada, B tidak ada. Ada. Satu. Apa? Ada. Tunjukkan. Ya tadi Codex Sinaiticus. Sinaiticus itu abad pertama atau abad keempat? A. Abad pertama, B. Abad keempat. Satu. Abad pertama ya itu ditulis tapi ya ditemukannya ya keempat. Oh, ditemukan di abad pertama, baru diakui abad keempat gitu. Ya coba kamu cari sendiri lah. Saya udah cari, saya nggak nemu. Gimana cara mencarinya? A. Muter-muter. B. Tidur. Ya itu di abad tadi udah aku bilang abad 4 ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mencarinya? Tulis itu sebelum abad Dengerin 1 dulu pertanyaannya. Bagaimana cara mencarinya? Manuskrip di abad pertama itu A. Muter-muter, B. Tidur. Enggak. Ya kalau ditulis seabad pertama mungkin enggak. Sebelum abad pertama itu bisa tertulis, tapi ditemukan abad pertama. Ada juga yang kodeks lain ditemukan di abad keempat. Abad pertamanya mana? Abad pertamanya mana? Ya itu kodeks lain kan ada banyak kodeks. Iya, apa nama di sini kodeknya? muncul adalah memang kodeks Sinaiticus dan kodeks Vatikanus. Sedangkan Apa nama kodeksnya di abad pertama itu? banyak ya namanya di sini. Oh, namanya banyak. Jadi ada kodek banyak gitu ya namanya ya. Alexandrianus. Apa? Ada Saturnus. Iya, Kok ada Saturnus? ada kodeks Alexandrianus itu abad 5. Epictetus. Apa? Ada banyak ya. Alexandrius abad 5. Claromontanus abad 6. Jangan nipu-nipu dong, Aku nggak nipu. Iya udah, yang abad 1 apa namanya? Sama kita cek. Ya udah, abad 1 apa namanya? Ya kalau kodeks ada juga Alexandrinus. Alexandrianus abad 5. Yang abad 1. Kasih nama aja lu yang ngasih nama, gak apa-apa, bebas kok lu kasih nama. Mumpung barangnya nggak ada, kasih nama aja gitu loh. Terlanjur nipu loh. Terlanjur nipu nggak apa-apa. Gitu. Kalau kamu mencari di abad 1 itu ya kodeks-kodeksnya ada tunggu. Apa namanya? Papyrus P52. Tadi Bang Andi, tadi saya bilang kalau dia belajar 3 tahun, apa namanya? P berapa, Bang? 378 lah. P378. Tapi pakai pakai papyrus itu tadi ya. Itu bagian Injil Yohanes Papyrus 52 ya? di abad 1. Iya, itu di abad 1.
Nih kita buka nih. Nih P52. 6 cm. Ya, Bu. Isinya ayat Ya. berapa ini? Ini tahun berapa? Itu Injil Yohanes. Tahun berapa? Abad ke-1 atau awal. Jangan nipu dong, jangan nipu dong. Dari Search ya. Ini ditulis abad berapa? Second century AD. Jangan nipu dong. abad kedua juga kan? Ya, tapi kan Kok aku abad bilang kedua? akhir abad, tahu nggak akhir abad ke-1 atau Berarti tahun awal 90-an kan? Ini nggak abad kedua, ini nggak iya, tahun mau kamu 90-an. Ini 150 ke 175. Men, yang kayak gitu kamu mau reka dengan persis tahunnya bisa Enggak, ada range-nya. Makanya saya bilang 150 ke 175. abad. Iya, makanya ini tentang Iya, abad. rentang abadnya 150 ke 175. Jangan nipu. Aduh. 150 ke 175 abad berapa dua-duanya? Tunggu dulu, second century AD ya. Jadi second yang abad kedua, second Iya, century. Memang abad kedua. Dari tadi gua bilang abad kedua. La haula wala quwata illa billah. Lo yang bilang abad 1. Rasulullah, aku kan tadi bilang akhir abad ke-1 atau Nggak pernah. Nggak pernah lu bilang gitu. Lu bilang abad pertama. Tadi kan aku bilang ya nggak dasar apa-apa, nipu abad kau. Enggak. kedua. Akhir Astaga. abad 1 itu tahun 90-an. Akhir abad 1 itu tahun 90-an. Ini diperkirakan range-nya tahun 150 ke 175. 150 itu abad berapa? Abad 2. 175 itu abad berapa? Abad 2 juga. Kok akhir abad ke-1? Mau nipu lagi loh. Mau dibilang 125 pun tetap abad kedua, nggak ada abad 1. Akhir abad 1 tuh di bawah tahun 100. Nggak usah nipu lah. Oh ya, ini pasal berlapis ini. Abad 1 itu di bawah tahun 100. Ini saya lengah diem sedikit nipu loh, Bang Andi. Gue yang JPU di sini. Enak aja menipu. Gue kasih pasal berlapis lu, cara lu begitu nggak bagus lah. Diskusi itu jujur aja, jujur akui kita maklum, kita toleran. Tapi kalau kau nipu kan yang tersiksa dirimu sendiri loh. Kalau kau nipu mbak, kau yang tersiksa sendiri. Tapi kalau kau jujur, ya kita maklumi, toleran kita, selesai urusan. Jadi jangan berpendapat kalau tidak ada datanya. Itu namanya nipu. Kita di sini toleran baik-baik kok. Kalau aku ya maaf. Saya keliru. Memang tidak ada. Saya ingin belajar deh Bang Jibril supaya saya lebih menguasainya. Begitu dong. Nggak ada salahnya kamu belajar sama umat Islam. Karena kami tidak ada tendensi, kami tidak ada keperluan apapun kecuali akademik. Jujur berdasarkan data, itu baru diskusi. Kau dari tadi nipu sepanjang hari. Tapi tidak berdata. Tidak mau jujur pula lagi. Itu namanya nanti kau kena pasal berlapis. Bener. Tidak ada hal-hal yang meringankan kau di sini. Semua pemberatan. Udahlah mbak, akui saja bahwa saya keliru, saya ingin belajar. Ya, kita ajarin lah. Habis itu kita saling memaafkan, selesai diskusinya. Tetap kita bersahabat, berteman. Lain waktu ketemu lagi dengan mata pelajaran yang lain. Gitu. Kau datang tidak punya ilmu, tidak punya data, tapi ngotot gitu loh.
Memalukan. Iya. Kalau abad 1 aku katakan ada, lalu di mana? Nih, aku tunjuk ya. Ya, abad pertama ditunjukin, silakan. Mana? Ini kodeksnya ya. Ini kodeks Gigas namanya. Ya. Apa? Ini apa? Kelihatan, nggak kelihatan mana? Buka kameranya. Ini ya, sorry. Ini namanya kodeks Gigas ya. Apa itu? Buram-buram. Ini Aduh, dia mengharap lagi. Apa itu? Buram, Mbak. kodeks Gigas. Ini apa? Ini abad ini baca nih. Ini. Abad ke-1 Itu ya. Enggak, atas. Atas itu namanya kodeks apa itu? Kok sisa-sisa kodeks Enggak, ya? itu di atas satu. Jangan di zoom angka satunya doang, zoom out baca atasnya. Itu dari mana sumbernya? Ya Allah, nih, gue tunjukin nih. Nih. Stekom. Ini bukan yang ditunjukin sama dia. Ini Ya, bukan itu, yang itu. ditunjukin sama dia. Udah, Mbak Jibril naik, Iya, ganti. Udah lu diam dulu. Ini yang ditunjukin. Betul. Ini bukan yang ditunjukin Iwan Villa. Betul itu. Iya kodeks. Ya kodeks itu. Yakin kamu? Iya itu kodeks tertua juga. Itu Yakin di kamu? abad Ini saya translate ya bawahnya ya. Saya translate ya. Ini bawahnya saya translate ya. Itu kan Kodeks Gigas membuka halaman dengan potret khas iblis yang darinya teks tersebut diberi nama Devil's Bible. Ini iblis setan nih. Bible setan ini. Yakin kamu? Makanya saya nanya nih, kamu yakin? Dan ini abad 13. Ini Bible setan. Duh. Tapi Bang Jibril tadi data yang dia bawa itu Stekom apa? Kayaknya SCT apa itu? Yang mengatakan sisa abad pertama. Coba buka Mbak. Itu kampus apa yang? Coba buka Mbak. Kampus apa itu Pak? Ini mungkin. Mana? STIECOM. Nih. Nah ini benar. Nih. Nah ini yang dia buka. Kodeks Gigas. Kodeks Gigas. Nah ini ya, saya bacain ya. Adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Kodeks ini dikenal sebagai kitab suci setan karena ilustrasi dan legenda penciptaan setan pada kodeks tersebut. Lu bawa data nipu-nipu begini sih. Terbongkar Bang Jibril, ternyata yang dimaksud dengan abad pertama artinya kitabnya setan. Udah. Asal banget jawabnya, ngeri banget gue mau orang kayak gini. Kalian ini sosok pintar ya. Aku mau tanya dulu. Memang kalian bisa nggak baca kodeks? Bisa. Bisa nggak baca? Iya silakan. Bisa. Sekarang iya tuh tadi yang ada kodeks itu. Kamu baca. Oke. Apa artinya? Nih. Itu kan nggak ada tuh ditulis. Oke, saya baca ya. Kodeks Sinaiticus aja yang paling gampang. Di situ Bang Jibril baca, kau juga baca ya. Baca dia pakai Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Diam dulu. Bang Jibril baca, nanti juga kau baca ya. Ternyata abad pertama yang dia maksud kodeks setan. Nih, gue baca satu ayat, lo baca satu ayat ya. Yohanes berapa ini Bang Jibril? Markus 1:1. Oh, Markus 1. Nih, baca nih. Arki, tou, evangeliou. Habis itu baca kamu. Q. Q.
Kayak mau ngetes gue banting juga nih handphone gue, capek banget. Q. Enggak pakai bawa Injil setan lagi. Ini setan. Masya Allah. Ini setan. Kodeks Giga yang dibawa. Astagfirullahaladzim. Udah, Unirif aja deh lawanin Uni. Perang ayat kek, apa kek? Nggak bisa, udah tertangkap basah. Abad pertama ternyata Injil setan. Bukan. Bukan Injil setan, sorry. Kodeks setan. Injil mah nggak ada yang setan. Lo buka data lo, gue tahu itu dulu dapat dari mana, pakai mau nipu lagi. Kita bukan oten yang gampang ditipu. Enak aja Muslim nih, bre. Bu, mana Bu? Sekali lagi Bang Jibril itu tadi, biar penonton puas. Data abad pertamanya ternyata itu. Sekali lagi Bang Jibril, puaskan penonton. Ini yang tadi dia bawa ini kan. Di gambar ini saya tanya lagi, gambar ini udah kelihatan loh nih. Saya tanya, ini bener ya kitab yang kamu ini ya? Saya translate di sini. Nah, Kodeks Gigas membuka halaman dengan potret khas iblis yang darinya teks tersebut diberi nama Devil's Bible. Satu lagi yang Habis itu Gigas, dia yang mau Gigas buka, lagi. dia mau buka dari P2K Stekom, Kodeks Gigas. Giant Book adalah manuskrip abad pertengahan terbesar di dunia. Kodeks ini juga dikenal sebagai kitab suci setan karena ilustrasi dan legenda penciptaan setan pada kodeks tersebut. Tunggu. Ya, itu memang. Tapi ya, kamu yang minta tadi di abad pertama, ya kan? Tapi kamu nggak mana? tahu itu yang di. Iya, itu kan yang sebelum kodeks itu kan diterjemahkan lagi. Nah, kodeks. Kok kodeks diterjemahkan sih Mbak? Kodeks itu salinannya mana? Terjemahannya nanti. Kodeksnya abad 1 mana Mbakku? Udah dijawab. Tunggu. Udah Makanya diam, kamu udah dijawab, udah selesai. Abad pertamanya itu tadi Kodeks Gigas, kitab suci setan. Udah selesai. Kau sendiri yang buka data tuh tadi. Jadi abad pertama yang kau maksud adalah Kodeks Gigas, isinya adalah kitab suci setan. Selesai. Ternyata kitab sucimu adalah kitab suci setan. Ya udah, kau akui pula. Terima kasih telah menipu dirimu sendiri. Kalau di sini tidak ada yang tertipu. Yang tertipu adalah dirimu sendiri. Terima kasih, selesai. Kira-kira oten kali, gampang banget. Nah, dia mau buka apa lagi nih? Coba gedein. Gedein. Coba ke bawah, itu apa namanya? Kodeks Amiatinus. Amiatinus. Abad berapa itu? Abad keberapa Mbak Amiatinus? Abad keberapa itu? Mbak. Oh ini ketemu gua nih. Oh di Wikit diambil, di Wikit. Iya. Nih, diambil dari sini kan? Ah ya, di Wikit. Diambil dari sini kan? Ya. Nah nih, abad keberapa nih Mbak? 9. Namanya Kitab Barus. Ya, Kitab Barus ya. Tahun 716. Kitab Barus. Masih 716 itu masih di abad 1. Aduh gimana sih kalian ngitung? Gimana? Tahun berapa Mbak? Masih abad berapa? Tahun 716 kan? Abad 8 dong. Kok tahun 700 abad 8 Mbaknya? Masih abad ke-1 katanya Bang Jibril. Ke-8. Tahun 700 lebih berarti abad 8 dong Mbaknya. Iya. 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 Abad ke-7, abad 8 dong, 700 lebih itu abad 8. Dikira 1 abad 1000 tahun dikiranya.
Itu juga ini termasuk kitab ratapan. Wah, ini enggak Kitab deh. Yeremia itu. Enggak, udah capek gue. Bagus gue wudhu mau maghrib. Ini disimpan di mana ya? Disimpan di Florence. Biblioteca Medica Laurentiana. Enggak, wallah jadi tambah goblok. Abad ke-8. Wallah IQ gue turun ngobrol begini. Bu, ini kita juga punya internet. Bu, kita juga punya. Lu jangan bohong-bohong sini. Ya udah, izin abang-abangku di sini, Bang Handi, Ustaz, Bang Dato, Rifa. Kita juga punya lo di sini. Ini lu ambil di Wikit. Turun IQ gue, wallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jibril.